Rabu tanggal 25 Januari 2022 bertempat di halaman kantor Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton melaksanakan kegiatan ngobrol pagi bersama warga bareng Basiran Ngopi Wa Enggran. Ngopi pagi bersama warga bareng Basiran adalah inovasi dan program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Buton yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan warga dalam melihat perkembangan pembangunan dan meminta saran dan pendapat warga dalam menciptakan pemulihan pembangunan di wilayah Kabupaten Buton. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PJ Bupati Buton yang diikuti oleh seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Buton, Kapolres Buton, Dandim Buton, Kejari Buton, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan Yang Mulia Haji Anwar LC, Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, serta diikuti oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah, SKPD, Camat, Lurah atau Kepala Desa dan warga sekecamatan Lasalimu. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Buton memberikan kesempatan kepada warga untuk mengajukan permasalahan di lapangan, saran dan pendapatnya dalam melaksanakan pemerintahan baik tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, dan Kabupaten Buton yang dapat dijadikan barometer dalam memajukan daerah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Kapolres Buton, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pengadilan Agama Pasarwajo, dan Kodim Buton memaparkan beberapa program dan inovasi yang dibuat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dalam menghimpun keluhan dan menangani masalah masyarakat tersebut, serta dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton memaparkan program dan beberapa data statistik di Kabupaten Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, para anggota Forkopimda, dan seluruh kepala dinas dan tamu undangan, hadirin masyarakat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mohon izin Pak Bupati, sebelum saya melanjutkan, karena hari ini adalah launching Ngopi Wa Enggran, jadi ada pantun untuk Pak Bupati. Iya. Topi Buton namanya Kampurui, dipakai duda yang semakin muda. Ngopi Wa Enggran memang seru, dihadiri oleh masyarakat yang luar biasa. Baik. Sebelumnya saya Anwar, Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, yang dilantik tanggal 7 Desember 2022, jadi baru 1 bulan lebih, sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun bertugas di Pengadilan Agama Pasarwajo. Tentu Pengadilan Agama Pasarwajo wilayah jurisdiksinya ada 3 kabupaten Pak Bupati, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Dan Ngopi Wa Enggran ini Masya Allah sangat luar biasa, adalah upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Ternyata hal ini sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam hal ini peradilan agama termasuk pengadilan negeri, bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengambil asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pak Bupati yang terhormat, Pengadilan Agama di antara kewenangannya, jadi bapak-bapak biasanya, ibu-ibu sering mengatakan, aduh pengadilan agama yang menceraikan orang. Ini perlu diluruskan ini. Pengadilan agama tidak pernah menceraikan, tapi pengadilan agama menyelesaikan sengketa rumah tangga. Tapi bukan hanya itu, ya, bahwa kewenangan pengadilan agama diantaranya menyelesaikan sengketa rumah tangga, kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak-hak hukumnya, diantaranya isbat nikah
yaitu pernikahannya yang tidak tercatat karena secara hukum agama dia sebagai suami istri, tapi secara hukum negara dia masih sebagai lajang. Maka oleh karena itu orang-orang masyarakat kita seperti ini, masyarakat ya seluruh Indonesia termasuk khususnya di Kabupaten Buton, Kabupaten PA Pasarwajo berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat dengan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu yang dimaksud di sini tidak mampu mengakses kantor pengadilan. Jadi sehingga ada yang namanya sidang luar gedung. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan legalitas termasuk buku nikah yang tidak memiliki buku nikah. Maka oleh karena itu tentu ini bisa bersinergi dengan Dinas Capil, kemudian Kementerian Agama, karena tidak akan keluar. Nah, kalau kita bicara keluar bahaya ini. Tidak akan keluar akta kelahiran kalau tidak ada buku nikah. Tidak akan ada buku nikah, terbit buku nikah oleh Kementerian Agama kalau pernikahannya tidak tercatat. Tidak akan dicatatkan kalau tidak ada penetapan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya Ngopi Waendrang ini insya Allah bersinergi dengan pemerintah bisa difasilitasi sehingga kita bisa melaksanakan sidang terpadu. Iya. Pengadilan Agama menyidangkan, mengesahkan pernikahannya, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah, kemudian Dinas Pencatatan Sipil akan mengeluarkan akta-akta yang berkaitan dengan keluarga. Itulah hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi. Dan ini komitmen dari pemerintah daerah yang bersinergi dengan pengadilan agama, termasuk pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan stunting yang tadi disampaikan. Ini juga termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo. Yang ada sekarang setelah adanya perubahan umur pernikahan. Yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Tentu bagaimana untuk mendapatkan izin melalui pengadilan. Ya. Saya fokus kepada hak-hak hukum terhadap para masyarakat, terutama berdasarkan jumlah bahwa dari 3 kabupaten yang merupakan wilayah yurisdiksi hampir 3.000 pasang per kabupaten yang belum memiliki buku nikah. Maka oleh karena itu tentu ini bermasalah dalam proses administrasi. Apalagi ketika keturunan kita, anak-anak kita mau mendaftar sebagai siswa, bahkan mau mendaftar sebagai anggota Polri, anggota polisi, anggota TNI dan lain sebagainya, tidak akan diterima secara administrasi kalau tidak ada buku nikah, tidak ada akta kelahiran, dan kuncinya ada di Pengadilan Agama. Insya Allah. Dan Pengadilan Agama seperti asas yang tadi disampaikan, cepat, sederhana, biaya ringan. Di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang diberikan, bisa diakses melalui web. Kemudian di situ kita ada aplikasi yang namanya Itakawa, yaitu adalah bisa berkonsultasi melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Saya sebenarnya agak khawatir terlalu lama bicara. Saya pernah ditanya, Pak, LC itu apa? Ternyata katanya, itu LC lama cerita. Baik, cukup. Kembali lagi bagi masyarakat yang tidak punya legalitas hukum sebagai suami istri, boleh silahkan menghubungi KUA yang ada di kecamatan, termasuk para desa. Kami akan mengcover dan insya Allah kami akan turun di daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Sebenarnya banyak hal berkaitan dengan Pengadilan Agama, namun karena waktu pula lah yang Pak Bupati ada acara kegiatan Zoom, dan saya juga hari ini ada 4 perkara yang saya harus sidangkan.
sekali lagi bukan menceraikan ya, menyelesaikan. Mudah-mudahan nanti demi mendekatkan pengadilan agama, mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga dengan undangan Pak Bupati kami menyempatkan diri untuk bersama-sama masyarakat. Demikian, lebih dan kurangnya Pak Bupati mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.